Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Cahyani, NIM 2004-2309, Prodi Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas pertemuan 7 dalam mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Karjuni Datuk Mani, MSI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan pengalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Sedangkan menurut Ross Murray, pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong. Selanjutnya yaitu aspek-aspek pengorganisasian masyarakat. Yang pertama, proses. Merupakan proses yang terjadi secara sadar, tetapi mungkin juga tidak disadari. Jika proses disadari, berarti masyarakat menyadari akan kebutuhannya. Sedangkan dalam prosesnya ditemukan unsur-unsur kesukarelaan. Kesukarelaan timbul karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga mengambil inisiatif untuk mengatasinya. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama, lalu menghasilkan suatu budaya yang sama. Di dalam masyarakat terdapat suatu sistem sosial dengan struktur dan dinamika sosial yang berbeda. Ketiga yaitu berfungsinya masyarakat. Yang pertama yaitu proses pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terdapat 3 tingkatan pengorganisasian menurut Rothman dan Tropman tahun 1987, yaitu yang pertama pengembangan komunitas lokal, yang kedua perencanaan sosial, dan yang ketiga aksi sosial. Selanjutnya yaitu model pengorganisasian komunitas. Terdapat 3 model pengorganisasian komunitas. Yang pertama, locality development. Model ini lebih menekankan pada peran serta seluruh masyarakat untuk mandiri. Prinsipnya adalah keterlibatan langsung masyarakat, melayani sendiri, membantu diri sendiri dalam penyelesaian masalah, dan mengembangkan keterampilan individual kelompok dalam proses pemecahan masalah. Yang kedua, social planning. Model ini lebih menekankan pada perencanaan para ahli dan menggunakan birokrasi. Keputusan komunitas didasarkan pada fakta data yang dikumpulkan, dibuat keputusan secara rasional. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu social action. Model ini lebih berfokus pada korban. Fokus pada model ini adalah mengubah komunitas pada risasi pemusatan isu yang ada di komunitas dengan menggunakan konflik konfrontasi antara penduduk dan pengambilan keputusan kebijakan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengorganisasian masyarakat. Menurut Adi Sasongko tahun 1978, terdapat beberapa langkah-langkah dalam pengorganisasian masyarakat, yaitu yang pertama persiapan sosial. Tujuan dari persiapan sosial ini adalah mengajak berpartisipasi atau peran serta masyarakat sejak awal kegiatan sampai dengan perencanaan program, pelaksanaan hingga pengembangan program kesehatan masyarakat. Ada 3 tahapan dalam persiapan sosial. Yang pertama, tahapan pengenalan masyarakat. Yang kedua, tahapan pengenalan masalah, di mana dalam tahapan pengenalan masalah ini dituntut suatu kemampuan untuk dapat mengenal masalah-masalah yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu tahapan penyadaran masyarakat. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Setelah rencana penanggulangan masalah disusun dalam lokakarya mini, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian dapat dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penilaian dapat dilakukan dengan yang pertama penilaian selama kegiatan berlangsung atau bisa disebut juga dengan monitoring. Yang kedua penilaian setelah program selesai dilaksanakan, disebut juga dengan penilaian sumatif atau penilaian akhir program. Selanjutnya yaitu peranan dan persyaratan menjadi petugas atau community worker.
Yang pertama yaitu peran sebagai guide atau pembimbing atau penuntun, di mana fungsinya yaitu untuk membantu masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif dalam hal menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang sudah mereka nyatakan sebagai goal atau tujuan. Yang kedua, peran sebagai pendorong, yaitu peran untuk memudahkan proses pengorganisasian masyarakat. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu peran sebagai expert atau ahli, yaitu memberikan fakta tentang sumber daya dan pengalaman teknis, kemudian memberikan saran atau nasihat dalam aspek-aspek tertentu. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.